Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk periode tanggal 15 sampai dengan 19 Juli 2024. Jadi ini video yang kedua. Video yang pertama saya sudah bahas tentang perbankan juga. Ini yang perbankan lainnya juga ada 7 saham yang saya bahas. Yang pertama sebelumnya saya bahas 7 saham. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini kalau mau nonton yang sebelumnya ya. Seperti itu ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama. Saya sharekan dulu untuk chartnya. Yang pertama saya bahas adalah untuk BRIS atau Bank Syariah Indonesia ya. Kalau kita perhatikan BRIS ini area buy on weakness ya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy di bawah itu sudah saya gambarkan di area 2140 sampai 2200 yang paling bawah, 2290 kemudian 2400 ya. Ini sudah saya gambarkan area buy on weakness-nya. Nah, saat ini yang misalnya sudah punya, Anda boleh pasang trailing stop-nya selama dia masih bertahan di atas EMA 20-nya. Sebenarnya kalau mau buy lagi atau yang belum punya kalau mau buy untuk BRIS itu masih cukup aman. Ya, MA20-nya mengarah ke atas, kemudian harga sampai di atas MA20-nya. Kalau yang mau tunggu buy on weakness, Anda bisa tunggu lagi di area 2400, kemudian paling bawah ya sekitar 2140 sampai 2200. Tapi kalau dia turun di banyak 2140 atau memotong EMA 200 yang dari atas ke bawah, maka ada baiknya kita jual dulu semuanya untuk BRIS. Karena kalau sudah di bawahnya 2100, dia ada kecenderungan akan bearish dan bearishnya lumayan kuat ya seperti itu ya. Karena kalau kita lihat di sini, ini kan belum ada candle sama sekali. Rumah hantu jauh ya sejak dia breakout dari levelnya di sini. Ini swing high-nya di 2024 awal itu kan di 2190. Jadi sejak breakout di atas 2190 ya kan koreksi kemudian breakout lagi menjelang awal-awal Februari kan dia breakout. Nah, itu dia nggak ada candle sama sekali di area ini ya di bawahnya 2190. Memang sebelumnya pernah dites, ini pernah di bawahnya ya sampai dengan 2090. Tetapi nggak lama lagi rebound. Jadi intinya kalau masih dia eh, gagal bertahan di atasnya 2140 ada kemungkinan dia akan cenderung downtrend ya atau bearish nanti ya. Seperti itu ya. Jadi acuannya di sana. Kalau mau buy sekarang boleh tunggu buy weakness di gambar yang sudah saya berikan di sini ya. Areanya kalau angkanya nggak jelas, Anda naikkan resolusinya ke 1080p. Nah, di sini kalau kita perhatikan high-nya hari Jumat yaitu di 2560. Jadi kalau dia breakout naik ke atas 2560, Anda boleh buy. Pakai price berikutnya 2680, kemudian berikutnya lagi kurang lebih di sini sekitar area 2960 high-nya. Jadi untuk BRIS ini masih cukup menarik. Jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Kalau mau buy weakness ya ini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Ya, kalau mau tambah lagi ya naik breakout higher high seperti ini ya. High-nya kan 2560 terakhir. Cuma jadi kalau minggu ini dia naik ke atas 2560, Anda tambah lagi average up boleh atau yang belum punya kalau mau buy silakan. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya BDMN. Kalau kita lihat BDMN ini memang sebelumnya dia downtrend, tapi kalau kita lihat MA20-nya sudah melandai dan sudah mulai mengarah ke atas, harga sahamnya sudah di atas MA20-nya. Memang seringkali kalau kita lihat minggu lalu itu candlenya merah semua ya. Yang mana artinya kalau merah dia itu penutupan selalu di bawahnya pembukaan ya seperti itu ya. Jadi mungkin strateginya Anda bisa buy on weakness kurang lebih sekitar area 2550 sampai dengan 2600 ya. Kalau mau buy on weakness di sana selama dia masih bertahan di atas MA20-nya, menurut saya sih masih cukup menarik untuk BDMN. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 2650 atau ke atasnya 2700, area buy on weakness sebelumnya saya gambarkan 2700, Anda boleh mulai buy. Kalau dia naik ke atas 2650 ya, paling cepat buy, kemudian naik ke atas 2700, Anda tambah lagi average up. Target price berikutnya untuk BDMN adalah 2800, 2870, 2930, dan 3010. Ya, jadi trading saham itu sebenarnya gampang. Kalau ada acuannya di mana kita buy-nya, kemudian pasang stop loss-nya di mana, kemudian pasang trailing stop-nya di mana, target price-nya di mana, ini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Ya, ini saya gambarkan aja untuk acuannya, stop loss-nya Anda bisa pakai 2550 lah kalau dari acuan dari swing low sebelumnya. Atau kalau misalnya oh Pak Suntar 2550 sekarang 2610 itu kan harganya kan lumayan dekat. Jadi mungkin Anda kalau agak bawah sedikit ya Anda bisa pakai 2500 ya segitu acuan stop loss maksimumnya ya. Tapi kalau sudah di bawahnya 2430, saran saya jual dulu semuanya. Karena kalau dia di bawah 2430, maka downtrendnya akan lanjut dan bisa turun lagi makin dalam makin dalam. Ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BDMN. Kemudian untuk Arto kalau kita perhatikan ini masih sideways. Saya sudah sebutkan area sideways-nya 2040 sampai 2340-an ya atau 2380 gambarnya yang sini ya. Nah, sini kalau kita lihat Arto ini kalau mau buy on weakness Anda bisa tunggu di area 2040 ya atau 2100-an lah maksimum ya. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy. Itu yang mau buy on weakness. Kalau misalnya nggak dikasih, Anda mau buy sekarang boleh ya. Memang masih jangka pendek dan menengahnya ya
itu memang sudah di atas MA20-nya, tapi jangka menengah dan panjangnya ini masih cenderung bearish. Masih testing resistennya masih cukup kuat ya, sekitar 25-20 resistennya ya, MA200-nya di sini. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 2380, mau tambah lagi average up boleh, yang belum punya kalau mau buy silakan, buy-nya nyicil aja, naik ke atas 2470, boleh tambah lagi boleh. Jangan terlalu kaku ya, artinya Pak Sunar kalau naik ke atas 2470 kita buy. Jangan-jangan nanti turun lagi tuh. Ini sudah gagal loh, sebelumnya mau naik dia gagal. Ini naik sebentar aja langsung dia ekor panjang ke atas gagal. Penutupannya di bawahnya. Nah, kita jangan terlalu kaku. Kalau misalnya di sini gagal, ya kan? Di sini gagal, kalau dia berhasil breakout lagi, belum tentu dia pasti turun lagi, belum tentu. Tapi belum pasti berhasil naik terus, belum tentu. Yang penting adalah prinsipnya seperti ini. Kalau dia breakout ya, nah, Anda tambah lagi atau belum punya kalau mau buy silakan. Tapi yang penting adalah Anda pasang trade stopnya atau stop lossnya. Karena Anda beli dimanapun juga, baik di bawah sini ya, atau di tengah-tengah atau di atas ya ini sudah terjadi ngomongnya gampang. Lupa Sunar, saya belinya di 1895 loh. Hmm, ya kan kemudian dia naik. Coba waktu ada beli, Anda pasti nggak mau share kemana-mana. Karena kalau Anda share nanti kalau turun lagi, Anda pasti dikata-katain sama di downtrend kalau Anda beli pasti Anda diem aja. Tapi kalau sudah naik, Anda keluar-keluar sombongnya kemana-mana. Oh saya pinter loh, hebat loh, saya bisa memprediksi bottomnya beli di bawah. Ya mungkin kebetulannya seperti itu. Karena ada loh orang yang dalam kehidupan itu kaya raya karena kebetulan ya menang lotre atau memang hidupnya itu hoki ya kan laki ya ada aja ya seperti itu ya. Eh, tapi kan nggak semua orang bisa ya seperti itu ya, jadi saya itu tetap follow trennya. Kalau ini sideways-nya masih cukup menarik kalau mau buy ya sideways-nya di sini ya, apa ya weakness ya. Kalau mau tambah lagi ya tunggu breakout aja naik ke atas kita tambah lagi average up ya seperti itu ya. Masih cukup menarik untuk Arto, jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya 2040 maksimum 1895. Tapi kalau 1895 mungkin terlalu jauh ya. Jadi 2040 aja untuk maksimum stop lossnya di R2. Ya. Lebih cukup berikutnya ini SP ini juga breakout. Ini ada formasi rounding bottom ya. Eh, ini kalau dia breakout lagi ke atas 1325 yang mau tambah lagi boleh average up target price berikutnya di 1400. Kemudian di sini ada swing high di sini ini di 1445. Setelah 1445 kalau dia naik lagi ya target berikutnya kurang lebih sekitar 1500. Ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat mundur ke belakang untuk NISP. Nah, ini kan sudah kalau kita perhatikan all time high sebelumnya kan di 1445. Ya kalau dia breakout lagi, ini kan sudah pernah saya gambarkan rounding bottomnya. Ya. Jadi ini masih bisa target ke 1650 masih bisa. Ya, selama dia masih bertahan di atasnya 1300. Jadi dia akan menguji 1300 ini ya. Kalau dia sukses, dan dalam beberapa bulan ke depan ya tentu saja nggak langsung itu dia masih ada potensial untuk breakout higher high lagi dengan target price berikutnya 160 kalau 1650 ya itu kalau dari target rounding bottom seperti ini ya. Jadi untuk NISP buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik seperti ini ya naik ke atas 1325 Anda boleh buy high sell higher istilahnya ya. Jadi higher high Anda buy sell-nya higher high juga ya kalau dia untuk high value lagi, atau kalau Anda mau nyicil buy silakan. Kalau misalnya takut Pak Sunar, ya Anda tunggu aja buy on weakness ini saya kasih gambarnya 1250-an. Nanti kalau MA20-nya dites ya, dipotong dari atas ke bawah, kita jangan langsung buy. Ini kan dipotong dari atas ke bawah. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil naik kita berusaha buy. Ya 1250 kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher naik ke atas 1325 kita buy untuk NISP. Memang volumenya naik tinggi ya. Tapi untuk NISP volume naik tinggi itu bisa saja besoknya volumenya tiba-tiba berkurang ya. Seperti contohnya di sini. Ini volumenya tanggal 18 Maret. Ya kan dia kan breakout higher high resistennya di sini ya. Ya, volumenya naik tinggi ya. Ya, memang sih ini masih bisa naik lagi karena uptrendnya masih bagus ya seperti itu. Tapi biasanya volumenya bisa tiba-tiba hilang. Ya seperti itu. Fokusnya kepada price actionnya, bukan volume actionnya. Jangan terbalik ya. Volume itu untuk konfirmasi untuk breakout. Kalau dia volumenya tinggi seperti ini dia breakout, ya Anda boleh buy atau average up untuk NISP. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya BTPS ini masih testing sideways. Kalau BTPS ini menurut saya sih masih cukup menarik kalau mau yang suka buy on weakness tapi takut-takut ya mungkin BTPS ini. Nah, Pak Sunar, apakah BTPS ini bakalan turun-turun lagi nih? Ya, kalau kita lihat MA20-nya sudah mengarah ke atas, harga sahamnya sudah di atas MA20-nya. Beda dengan sebelumnya di sini ya. Kalau sebelumnya di sini, itu MA20-nya kan di atasnya candle-nya. Candle-nya di bawahnya MA20-nya. Sekarang posisinya beda. MA20-nya ini di bawah candle-nya dan candle MA20-nya sudah mengarah ke atas, candle-nya sudah di atas MA20. Jadi relatif lumayan aman. Ya. Tapi jangan keliru, masih bisa turun lagi. Bisa, wong ini sebelumnya aja MA20-nya mengarah ke atas kemudian candlenya di atasnya dia breakdown
turun lagi bisa. Yang penting di sini adalah Anda pasang trade stopnya atau stop lossnya memang masih belum aman karena MA200-nya masih mengarah ke bawah dan harganya itu jauh di bawahnya MA200-nya. Jadi risikonya masih tinggi ya. Ya, baiknya bertahap aja Anda pasang stop lossnya di 1145 atau nanti mau tunggu buy weakness di 1145 juga boleh. Kalau dia turun di bawahnya 1145 jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Itu untuk BTPS. Kurang lebih cukup. Berikutnya BJTM. BJTM ini kalau kita lihat kalau dia berhasil breakout ke atas 560 kita boleh buy atau tambah lagi atau average up ya target price berikutnya di 600 ya. Kalau kita mau pasang trailing stopnya atau stop lossnya Anda bisa pasang di 535 atau 520. Kalau dia breakout ke atas 560 target price berikutnya di 600. Kemudian berikutnya lagi di sini 640 ya seperti itu ya. BCTM ini memang kalau saya sudah sering di sharekan di grup. Dia itu bank daerah, pemerintah daerah Jawa Timur, ya kan? Atau biasanya orang sering sering bilang eh, bank payroll lah, ya seperti itu ya untuk PNS yang itu pakai BCTM kan pembayarannya eh, yang kerja di pemerintah daerah. Nah, itu memang dia nggak terlalu berkembang, tapi dia bagi dividennya tinggi. Jadi itu by BJTM ini biasanya nyicil kalau dekat-dekat akhir tahun, terus jualnya dekat-dekat dengan kumde dividen itu lumayan untungnya, ya bisa 10%. Ya minimal kalau saya lihat dari sejarahnya itu minimal 5%-an dapat. Tapi waktu tunggunya nggak lama, pas sampai 1 tahun. Akhir tahun kan bulan 12 itu ya, Anda mulai koleksi. Sekarang mau koleksi buy juga lumayan murah sih, tapi kan eh, ini kalau kita lihat murah itu sebenarnya relatif karena dia laporan keuangannya kalau nggak salah ada jadi penurunan sedikit ya dibandingkan dengan tahun lalu ya seperti itu ya. Jadi untuk BJTM ini masih eh, belinya sedikit aja, jangan terlalu agresif. Kalau mau simpen sampai bagian dividen berikutnya mungkin lebih baik tunggu akhir tahun aja. Kita fokus ke yang lainnya yang masih profit lumayan ya seperti itu ya. Kita nyicil aja bertahap kalau mau ya silakan. Kalau misalnya dia turun di bawah 535 yang sudah punya jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya untuk BJTM. Ya kalau lebih cukup. Berikutnya untuk BJBR Bank Jawa Barat ini sudah mulai recovery. Kalau mau pasang stop lossnya Anda pasang di 1000-an atau 1010 di sini ya. Atau pakai acuan yang low-nya aja 1005. Jadi kalau dia turun banyak 1005 atau di bawahnya 1000 Anda kurangi posisi. Kalau yang mau buy on weakness lagi memang MA20 sudah mengarah ke atas, harga candlenya sudah di atas MA20-nya. Kalau yang mau buy weakness mungkin Anda bisa tunggu di daerah sekitar ini ya. Mungkin nanti sekitar 985-an ya. Kalau MA20-nya ditembus dari atas ke bawah, Anda jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas lagi ke atas MA20-nya, Anda barusan buy ya untuk BJPR. BJPR ini kenaikannya masih cukup tinggi, dia masih bisa ke 1100 ya. Tapi kalau kita lihat memang eh, kalau dia naiknya bertahap gini, ini ada peluang untuk koreksi. Jadi Anda tunggu aja. Kalau misalnya nggak dikasih, kalau Anda mau buy high sell higher, silakan naik ke atas 1030 Anda buy. Ya targetnya tinggal sekitar 1100, 1200-an ya. Seperti itu. Mungkin saya gambarkan sekalian untuk targetnya 1100, berikutnya lagi 1200 ya. Seperti itu ya. Untuk BJBR. Kalau mau tambah tengah-tengahnya mungkin 1050, 1100 beli, kemudian naik lagi ke atas 1150, kita tambah lagi ya berhisap. Ya target price-nya 1200 untuk BJBR. Ya. Ini sudah cukup ya. Ini totalnya kalau kita lihat dari video pertama itu sudah saya bahas 7 saham, kemudian ini eh, saya bahas 7 saham lagi, berarti totalnya sudah 14 saham perbankan ya. Seperti itu. Nah, saham perbankan ini efeknya apa? Ke penurunan suku bunga. Ya, mudah-mudahan dengan adanya penurunan BI rate ke depannya itu saham perbankan dia akan menurunkan suku bunga kreditnya juga sehingga eh, mungkin penyaluran kreditnya lebih mudah ya seperti itu ya. Kemudian ancaman kredit macetnya kan juga turun secara nggak langsung. Kalau dia BI rate-nya turun, mungkin juga bunga kreditnya juga turun. Jadi mungkin resiko kredit macetnya lebih berkurang sedikit lah seperti itu ya. Ya memang kredit macet itu juga nggak bisa bilang karena dikasih kredit murah terus bunganya murah bukan berarti pasti nggak macet atau risiko kredit macet turun nggak ya. Gitu. Tapi mudah-mudahan kedepannya akan membantu lah paling nggak ya seperti itu ya untuk perbankan. Makanya perbankan kan sudah mulai rebound. Saya hanya pesan satu aja, kalau sudah naik ya jangan didoakan turun. Nah nanti kalau gara-gara Anda nggak punya sahamnya, Anda doakan turun, nanti takutnya nanti balik lagi ke bawah ya seperti itu. Ya kita doakan terus naik karena market itu selalu kasih kesempatan. Ya, Anda bisa tunggu di MA20-nya ketika dia koreksi. Contohnya seperti ini ya. Ya sebelumnya ini BJPR kan ini kan ditinggal MA20-nya naik ke atas ini jauh di atasnya MA20-nya suatu saat dia akan tes ya dipotong ke atas ya memang gagal di sini ya
kan saya sudah sering sebutkan menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia sudah berhasil naik lagi kita barusan buy. Ini contohnya di sini kan naik lagi breakout kan masih bisa naik ke sini take profitnya ya higher high dari sebelumnya ya seperti itu kan masih ada peluang untuk cuan ya. Salah satu acuannya adalah EMA 20-nya. Selama EMA 20-nya masih melandai atau mengarah ke atas. Tapi kalau sudah mulai turun tajam gini, apalagi candlenya juga mulai turun tajam juga seperti ini ya, langsung jual. Usahakan secepat mungkin jual sebisa mungkin ya. Kalau kurang lebih seperti itu. Eh, saya rasa sih cukup. Yang barusan kenal jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya, izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.